misalkan di pendukungnya ada alat yang memadai. Hai, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Misalkan di pendukungnya ada alat yang memadai, ya kalian masukin aja di sini fasilitas peralatan yang berada di perusahaan. Perusahaan itu punya alat-alat yang mendukung buat kalian kerja ya. Lalu di sini penghambatnya. Nah, penghambatnya misalkan di sana di tempat parkirin tidak ada pekerjaan, artinya di sana kalian leha-leha atau misalkan kan kalian daring nih. Ya di daring ini belum ada revisi dari pembimbing di sana ya. Jadi belum ada revisi, berarti hari ini kalian kayak sedikit nganggur gitu loh. Kalau misalnya kalian mau revisi kecil nggak apa-apa, atau kalian mau ngeberesin laporan dulu nggak apa-apa ya, itu nggak masalah. Lalu next ke manfaat. Nah, manfaat yang dirasakan. Nah, di sana kalian selama daring ini kan ya, PKL daring ini manfaatnya apa sih? Ya misalnya kalian bisa menambah skill dalam membuat desain company profile ya, menambah skill layout ya kan. Nah, nanti di company profile itu nggak cuma vektor aja ya. Kalau kalian misalkan ada gambar bitnya, masukin aja ya. Kalau misalkan kalian udah diajarin manipulasi foto tuh, ya misalkan di situ gambarnya ada orangnya tuh, orangnya pengen dihilangin, nah kalian hilangin aja dulu di Photoshop nggak apa-apa. Nah, nanti masukin ke company profile-nya ya. Lalu menambah wawasan dalam dunia kerja dan meningkatkan kedewasaan siswa. Nah, di sini kalian dilatih untuk menjadi seperti orang yang mandiri gitu ya, orang yang mandiri dan profesional, bisa bekerja di tempat perusahaan ya. Kalau selama di sekolah kan kalian cuma latihan ya kan, tanpa tahu gimana sih rasanya bekerja ya kan, gimana sih rasanya jadi orang tua gitu ya. Nah, kan kalian tahu sendiri tuh orang tua gimana kerjanya ya kan, kalau pulang kayaknya capek gitu ya. Nah, sekarang kan kalian rasain gitu. Cuma kalau dari kayak gini kalian belum bisa rasain ya. Jadi kalian dari ya kan enak tuh sambil duduk sambil bisa kayak gitu. Kurang ini sih, kurang kurang puas gitu kalau misalkan gak di tempat. Nah, pengembangan tindak lanjut. Nah, setelah melaksanakan kemarin, tindakan lanjut yang akan dilakukan adalah, nah kalian setelah parkir ini mau ngapain sih? Nah, di sini dijelaskan ya, yang akan mengamalkan apa yang didapat di tempat parkir. Misalkan kalian dapat ilmunya dari PKL dari ini, ya kalian bisa mengamalkannya dengan cara misalkan ada yang minta bantuan sama kalian, tolong bikinin company profile dong. Nah, kalian udah tahu tuh caranya ya. Terus misalkan di situ ada soal budget ya, misalkan di budget nih, misalnya company profile ini kan kalian nggak sembarangan desain ya, namanya kerja pasti digaji betul kan. Nah, di situ company profile kalian pasti dihargai kalau bagus ya. Nah, nanti kalau misalkan udah dapat hasilnya tuh, kalau udah bisa ya, udah tahu soal price list, harga, budgetnya berapa, itu kan terhitungnya jasa ya, jasa desain. Nah, nanti kalau misalkan ada yang minta tolong sama kamu, jadi kamu udah tahu, wah harus menghargai berapa nih, kalian masukin ke company profile. Kemudian bab keempat, nah ini penutup ya. Yang udah sampai bab 3, udah semua kan bab 3. Sebenarnya sampai sini tuh udah aman sih, bab 3 tuh udah aman sebenarnya. Tinggal lanjut ke bab 4 itu cuman saran-saran doang. Bab 4 sama bab 5 itu kayak kesimpulan ya. Kalau ibaratnya bikin skripsi nih, akhirnya apa sih tahap akhir? Apa kesimpulan itu disebutnya kayak deskripsi. Kalau misalkan di buku itu ya deskripsi. Nah, jadi kalian menyimpulkan nih ya, menyimpulkan selama kalian PKL dari itu apa sih? Nah, dimasukin di sini komputer dunia kerja ya. Dan industri adalah suatu strategi. Nah, seperti ini sama nih, kalian tinggal ATM aja nih, amati, tiru dan modifikasi dikit lah ya. Ini ada perusahaannya. Kemudian saran dari kalian setelah PKL. Nah, ini kalian belum sampai sini di laporannya. Sampai mana kalian? Sampai bab 3. Bab 2. Nah, bab 3 ini lanjut nih, gampang kok bab 3, cuma pengembangan diri kalian gitu. Misalkan kalian setelah PKL itu apa aja sih kalian dapat? Tuangkan di bab 3. Kayak gitu. Ya. Lalu di bab kelima. Nah, bab kelima itu lampiran ya. Ini kan cuma sampai bab 4. Nah, bab 5 itu lampiran. Nah, kayak gini nih ya. Nah, ini foto dia lagi, ini foto perusahaannya. Kalau kalian mau ke sana dulu nggak apa-apa sih. Ke sana nggak apa-apa, nggak masuk gitu ya, cuma foto aja, nggak apa-apa. Ya. Kalau misalkan ada yang nanyain, ya udah bilang aja saya PKL daring dari sekolah ini. Ya udah, tinggal jelasin aja ya. Syukur-syukur kalian disuruh masuk. Wah, suruh masuk ya kan. Dikenalin itu syukur-syukur ya. Kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Kalian ambil fotonya aja ya, nggak apa-apa, ambil fotonya. Kalian lokasinya pada tahu kan di mana? Ini Serpong. Bukan yang di Palem. Bukan yang di Palem, yang di Tang City, tahu kan?
Ada tuh FFF Group. Nah kalau yang satu lagi nih Mitsuba ini nih, ya Cimone. Iya gitu. Ya, itu masalahnya. Ini sampingnya kan cuma Soalnya tahun kemarin juga di situ, Mitsuba situ, setahu saya tahun kemarin. Tapi kata Pak Yunus juga bener sih di situ. Ya, kalian tanya aja nanti kalau misalkan kalau kalian berani nanya, aja masuknya ke dalam. Gitu. Apakah ada yang PKL luring di sini? Ada yang luring belum? Kalau misalnya nggak ada ya udah berarti kalian aman dari ya. Kalau misalkan emang ada yang luring, kalian harus luring, kayak gitu sih. Ya. Nah di sini foto kalian lagi bikin company profile nih, ya di rumah. Ya, awas jangan ada benda-benda aneh ya di fotonya itu ya. Kadang ada kopi itu ya kan, itu umpetin dulu ya. Fotonya yang rapi gitu, formal. Kemudian, nah ini kan cuman action doang sebenarnya ya, nggak bener lagi kerja gitu. Tapi nggak apa-apa kalian masukin. Nah di sini dia itu waktu PKL dapat absen dari kantornya. Jadi dia itu digaji, ibaratnya di sana tuh digaji. Jadi dia ada absensinya, masuk jam berapa, pulang jam berapa, ya. Anak PKL tuh ada gajinya dulu tuh ya. Kalau kalian kan dari ini nggak tahu ya. Nah ini cara mengoperasikan printer ya. Di sini nih mencetak ganti stok kertas. Artinya dia ini ganti stok kertasnya, kertasnya habis diganti. Lalu dicetak nih. Gimana cara mencetak di mesin apa? Express yang besar gitu ya. Bahan ini tintanya tinta serbuk ya, bukan tinta cair. Ya, jadi printer laser. Nah, kemudian sampai situ udah, itu endingnya. Berarti endingnya sampai lampiran. Kalian dikit lagi kalau udah sampai bab 2, itu tinggal dikit lagi. Nah, bab 3 itu cuma penyelesaian diri kalian selama PKL tuh apa sih yang kalian dapat yang akan dikembangkan. Nah, kalian dituliskan di dalam bab 3 ini. Ya, kriteria apa aja yang kalian dapat, kemudian di sana perusahaan itu berkembang dalam bidang apa. Mana ya, penjelasannya ada di bab 3 nih, ya. Itu kan keterlaksanaan ya, faktor pendukung dan penghambat. Jadi selama di perusahaan itu kalian taunya apa ya kan? Di situ misalkan penghambatnya, misalkan contohnya di Mitsuba ya, enggak selamanya produknya itu terjual setiap hari ya. Jadi kadang sehari itu cuman enggak terjual sama sekali ya kan, kadang terjual cuma satu mobilnya gitu, sebagaimana gitu ya. Lalu di Bubble Studio juga kadang sehari itu dapat orderan desain 5 atau misalkan enggak sama sekali ya, itu dijelaskan di sini ya. Keterhambatannya apa sih, kenapa? Karena apa, kurang pemasaran ya, atau kurang apa, di sini tulisin aja. Karena kurang pemasaran sehingga produk di masa pandemi ini jadi produknya sulit untuk terjual atau gimana gitu ya. Di sini jelaskan ya. Apalagi gampang nih di pandemi ini, kalian tinggal jelasinnya mudah banget ya. Sudah sampai terakhir ya. Nah, kalau sampai terakhir aman nih ya. Nah, kalau berhubung dia ada absen, jadi dia absen yang dipoto. Nah, kalau kalian kan ada agenda, jadi agenda yang dipoto ya. Agenda dipoto, di print lalu dimasukkan ke dalam laporan. Oke? Nah, sampai sini ada yang mau nanya? Di sini mumpung belum ini masih di laporan. Kalau masih ada yang salah, lanjut direvisi aja nggak apa-apa. Hari ini nggak apa-apa, direvisi di sini. Misalnya kalian nggak tahu, Pak, ini marginnya berapa? Nah, kalian nanya. Gak apa-apa, ini cara bikin marginnya gimana? Kalian tanya aja, gak apa-apa. Ya. Nah ini contoh laporan, nanti saya kirimkan ke WA ya. Kalian ATM. Ya, dimodifikasi aja. Nanti kita lanjut ke company profile ya. Oke, kalau udah selesai. Oh ya, malam ini kalau bisa progres laporannya dikirim. dalam bentuk Word apa PDF, Pak? Boleh Word aja. Word biar saya gampang lihatnya ya. Word ya kalian. Malam ini harus nyampe udah semua apa? Ya, orang lagi. Ya? Harus nyampe udah selesai semua, nyampe komunikasi atau? Oh, enggak harus selesai semua ya. Kalau misalkan kalian mentok di situ, ya udah kirim aja dulu. Ya, saya lihat dulu progresnya. Kalau misalkan kalian perlu ada perbaikan, Pak, saya kayaknya kurang di sini Pak, ini kurang apanya ya? Kayak gitu. Nanti saya tinggal konsultasi sama saya kasih tahu ya kan. Nanti kalian tinggal lanjutin aja tuh ke bab 5-nya. Ya. Malam ini. Kalau bisa sih malam ini udah selesai di bab 3. Jadi enak saya koreksinya. Di bab 4 kalian Berarti tinggal itu ya Pak, pembahasan teori itu berarti kita ngelaksanain PKL gimana caranya? Iya benar. Ya di perusahaan itu maksudnya apa sih yang dikembangkan dari perusahaan itu? Misalnya produknya apa gitu, misalnya mobil ya. Ya ini disebutin di situ. Lalu jenis pemasarannya kayak gimana? Nah di situ disebutin teori dia cara berdagangnya gimana ya. Cara mengambil customer misalkan di Bubble Studio tuh ya kan,
cari customer kayak gimana, data ini pemasaran, itu dimasukin kayak gitu di bab 3 pemasaran. Kan dari situ kan ada kelemahan dan kelebihan ya. Di bab 3 itu kelemahan dan kelebihan, tadi itu tulisin aja. Ya. Ini nggak banyak kok, cuma sampai berapa lembar dia nih? 11 halaman. 11 halaman tapi ada 22 lembar. 20 lembar disertai dengan laporan ini, dokumentasi, ya. Selebihnya itu. Nah, sampai sini nih bab 3 pengembangan tindak lanjut. Tindak lanjut, ya. Sampai sini di bab 3. Lalu lanjut ke bab 4 penutup dan bab 5 itu lampiran, ya. Nah, ingat nih tanda tangan yang di lembar pengesahan. Nggak ada tanda tangan lain lagi ya. Tanda tangan cuma ada di lembar pengesahan aja. Di sini nih. Ingat urutannya nggak boleh salah. Ya, urutannya nggak boleh salah. Kalau misalkan salah ya kalian ubah lagi ya. Misalkan nih di sini jadi ketua jurusannya salah ya. Jadi ketua jurusan itu ada di setelah pembimbing sekolah. Ya, pembimbing sekolah, ketua jurusan, lalu sampai ke kepala sekolah di akhir.